Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua, apa kabar hari ini? Alhamdulillah, semoga kita selalu diberikan kesehatan jasmani maupun rohani oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya Rabbal 'Alamin. Masih bersama Mat Sama, masa ta'aruf siswa Madrasah Aliyah Negeri 3 Tulungagung. Kali ini kita akan membahas tentang jiwa kompetitif. Apa sih jiwa kompetitif itu? Yuk, kita bahas dan simak baik-baik ya. Apakah yang dimaksud dengan jiwa kompetitif itu? Nah, baiklah, di sini sudah tertulis jelas bahwa jiwa kompetitif itu suatu semangat untuk mencapai tujuan dengan cara mengalahkan orang lain atau kelompok lain. Eits, cara mengalahkan orang lain ada aturannya loh. Tidak begitu saja mengalahkan orang lain dengan seenaknya atau dengan cara apapun. Ada cara mengalahkan orang lain dengan jiwa kompetitif. Apa saja itu? Yuk kita bahas berikutnya. Semangat dalam berkompetisi memacu seseorang untuk mengeksplorasi kemampuan dirinya dalam menghadapi situasi di sekitarnya. Daya saing ini akan muncul dalam semangat juang untuk menunjukkan talenta dan kemampuan yang dimiliki, sehingga anak akan mencapai prestasi yang terbaik. Nah, kita bisa ambil contoh nih. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menjumpai berbagai macam perlombaan, baik di TV, di lingkungan sekitar, bahkan di internet pun kian menjamur. Berbagai macam bidang yang ditawarkan dan tingkat kesulitan yang beragam dalam suatu perlombaan menunjukkan semakin kompleks dan kompetitifnya perlombaan tersebut. Motif seseorang mengikuti lomba pun bermacam-macam. Misal, untuk mendapatkan uang, memperoleh prestis dan penghargaan, dan lain sebagainya. Nah, perlombaan tidak sebatas untuk ini aja, melainkan bisa jadi jalan untuk mengasah diri dan menempa kemampuan untuk mengetahui sampai sejauh mana kita menguasai suatu hal. Selain itu, perlombaan pun dapat menjadi salah satu cara seseorang mendapatkan hikmah. Seperti apa? Seperti belajar dari kesalahan bila gagal, belajar menghargai karya orang lain, belajar untuk tetap rendah hati bila menang. Nah, selanjutnya ada pertanyaan nih. Apakah orang yang mempunyai jiwa kompetitif itu baik? Kira-kira gimana ya? Apakah mempunyai jiwa kompetitif itu baik atau buruk? Nah, kita ketahui bahwa kompetitif itu pada dasarnya adalah bersaing. Lalu bagaimanakah jika seseorang mempunyai jiwa kompetitif itu? Baik atau enggak ya? Nah, di sini sudah tertulis jelas. Sebagai seorang pemimpin, kita harus memiliki salah satu soft skill, yaitu kompetitif. Skill kompetitif ini harus dikembangkan agar kita mampu bersaing dalam mencapai kesuksesan dan mampu mengejar ketertinggalan kita. Kesimpulannya, berarti mempunyai jiwa kompetitif itu baik kan ya? Iya, akan baik jika dikerjakan dengan penuh suportif dan selalu rendah hati. Saya ulas kembali. Jadi, kompetitif adalah hal yang berhubungan dengan sebuah persaingan. Jadi, kompetitif artinya suatu kondisi perebutan atau keadaan berkompetisi yang dilakukan oleh individu maupun kelompok dalam memenangkan sebuah persaingan. Jiwa kompetitif adalah kunci seseorang dalam berlomba. Jika memiliki sifat tersebut,
seseorang akan sering mencari tantangan-tantangan baru dalam hidupnya, akan berani mengikuti perlombaan serumit apapun dengan berkutat dalam bidang yang disukainya, dan jarang risau bila ia kalah. Itu poinnya ya. Lalu, bagaimana seseorang bisa mengasah diri dan memiliki jiwa kompetitif? Nah, ada 3 poin nih. Yang pertama ada passion. Yang kedua ada fokus pada kekuatan diri. Yang ketiga ada pasrah. Wah, ada 3. Bagaimana penjelasan masing-masing dari poin ini? Yuk, kita bahas satu persatu. Poin pertama, passion. Seseorang akan menjadi berani dan percaya diri jika ia berlomba di bidang keahliannya. Seseorang bergelar profesor, bidang biologi pun tidak akan berani bila ia mengikuti kompetisi di bidang komputer, karena itu bukan keahliannya. Tapi bagaimana kalau seorang profesor biologi, terus kemudian dia juga ahli bidang komputer? Ya, sah-sah aja selama dia menguasai bidang-bidang tersebut. Berikutnya, di sini dijelaskan, kompetitif bukan berarti berani mengikuti semua lomba di bidang apapun, melainkan mampu menunjukkan usaha bersaing di bidang keahliannya. Oleh karena itu, temukanlah minat atau passionmu. Lalu, kembangkan kemampuan. Setelah itu, barulah coba mengikuti lomba sesuai minatmu. Poin yang kedua ada fokus pada kekuatan diri. Kita seringkali gugup ketika melihat saingan yang terlihat hebat dalam suatu kompetisi. Saingan yang berasal dari sekolah ternama, dan lain sebagainya. Akhirnya, kita tidak jadi fokus dengan perlombaan dan malah mengkhawatirkan kehebatan orang lain. So, the key point is to focus on your strength. Terserah orang lain mau tampil sehebat apa, nama sekolahnya sementereng apa. Selama kita bisa menonjolkan kemampuan kita yang lebih, insya Allah tidak jadi masalah. Juga tidak perlu mengagung-agungkan saingan atau bahkan merendahkan saingan. Kuncinya adalah fokus pada kekuatan diri. Keep strong. Poin yang ketiga, pasrah. Nah, seru nih. Loh, kok jiwa kompetitif harus pasrah? Eits, pasrah di sini bukan berarti putus asa, melainkan berusaha semaksimal mungkin dan hasilnya kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita yang berusaha, Allah yang menentukan. Perlu dipahami, kompetitif bukan berarti mampu memenangkan segala lomba, tapi lebih kepada menunjukkan usahanya untuk bersaing. Remember that. Ingat ini, bila ada rasa sombong, sehebat apapun kita, jika perlombaan itu menjadi rezeki orang lain, maka tidak akan sampai kepada kita. Bila merasa putus asa, ingat ini, sehebat apapun orang lain, jika perlombaan itu menjadi rezeki kita, maka tidak akan berpindah ke orang lain. Sebagai manusia, fokus kita dalam perlombaan adalah memaksimalkan usaha, bukan untuk memaksakan hasil. Oke. Ada sedikit petuah nih. Yuk didengarkan. Biarkan saja kegagalan itu menjadi pemanis dalam hidup kita untuk tidak sombong. Dan kemenangan itu menjadi pelita pengisi jiwa kita agar dapat selalu bersyukur dan optimis. Sebagaimana istilah klasik, bukankah kita memerlukan matahari dan hujan untuk melihat pelangi? Oh. Oleh karena itu, jadikanlah kegagalan dan kemenangan sebagai hal yang mewarnai hidup kita. Happy all day!
Kita masuk pada poin berikutnya, menjadi orang yang kompetitif. Kebanyakan orang berpikir bahwa mereka sudah berjiwa kompetitif. Eits, padahal belum. Mereka hanya menyukai kemenangan. Ingat, jangan terlalu terlena dengan kemenangan sebelum melakukan usaha-usaha yang terbaik. Berjiwa kompetitif bukan hanya tentang kemenangan, tetapi juga terus mencoba dengan lebih baik walaupun dilanda kekalahan. Itulah jiwa kompetitif yang sebenarnya. Lalu kalah nggak apa-apa dong. Ya nggak apa-apa kalau kalah. Memang sudah resikonya. Pada kompetitif itu ada menang, ada kalah. Jika kalah, tetap harus legowo. Dan berpikir, mengapa kalah? Maka harus introspeksi diri dan mempelajari, berlatih lagi supaya mendapatkan yang lebih bagus dan lebih baik lagi. Ada juga loh sikap bersaing atau jiwa kompetitif yang tidak sehat. Apakah ada? Yuk, cekidot ciri-cirinya. Yang pertama, kerap menolak berpartisipasi dalam kompetisi, utamanya karena takut kalah. Lah, mencoba saja belum, kok sudah takut kalah? Makanya, yuk tunjukkan minatmu, tunjukkan bakatmu, tunjukkan kreativitasmu. Mari ikuti setiap ada kompetisi. Siapa tahu menang, insya Allah rezeki kan? Yang berikutnya, memalsukan kesehatan. Misalnya, berpura-pura sakit untuk menghindari aktivitas kompetisi. Lah, yang pengen sehat aja banyak, kenapa harus pura-pura sakit? Berdoa saja, semoga kita selalu diberikan kesehatan. Sakit itu mahal loh, ya. Berikutnya, menghalalkan cara yang tidak dibenarkan untuk mencapai tujuan. Pakai cara yang halal aja ya, biar ridho oleh Allah, ridho oleh semuanya, dan memberikan kemaslahatan untuk semuanya. Berikutnya, menunjukkan gejala depresi, kecemasan berlebihan, sulit tidur, ataupun kehilangan nafsu makan sebelum ataupun sesudah kompetisi. Bismillah ya, kita terhindar dari gejala-gejala ini semua. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, semoga kita selalu diberikan kemudahan setiap kita mengikuti kompetisi. Amin. Yuk, dari poin-poin ini semua, semoga kita terhindar dari ciri-ciri itu ya. Semoga kita selalu bisa untuk berpikir positif, jauh dari pikiran negatif, dan kita siap untuk berkompetisi demi masa depan. Sekarang kita bahas cara-cara yang dapat kalian lakukan agar memiliki jiwa kompetitif yang sebenarnya. Apa saja itu? Yang pertama, selalu berikan kemampuan terbaik kalian. Seseorang yang kompetitif tidak hanya ingin menang, tetapi ia ingin menguji batas kemampuannya. Ia selalu memberikan yang terbaik. Tidak peduli mereka dalam posisi unggul atau posisi kalah telak. Ingat ya adik-adik semua? Yang kedua, bandingkan dirimu yang sekarang dengan dirimu yang dulu. Dalam menjadi individu dengan jiwa kompetitif, yakinlah terhadap satu hal. Anda hanya bersaing dengan diri Anda sendiri. Tidaklah berarti membandingkan diri Anda dengan diri orang lain. Karena orang lain tidak dapat mempengaruhi Anda, tetapi Anda sendirilah yang mempengaruhi pencapaian Anda. Poin ketiga, tidak memikirkan kekalahan dengan berlebihan. Seseorang yang kompetitif tidak akan hancur secara emosional ketika dilanda kekalahan. Mereka akan terobsesi dengan kekalahan itu
Terobsesi dalam artian mereka memikirkan strategi yang dapat mereka lakukan agar bisa menjadi lebih baik. Karena mereka tidak terlalu peduli tentang kemenangan, tetapi hanya peduli untuk membuat diri mereka menjadi versi terbaik yang bisa mereka capai. Poin yang keempat, jangan beralasan. Seseorang yang kompetitif tidak pernah banyak alasan tentang mengapa mereka kalah, kecuali kekalahan disebabkan oleh kecurangan. Jika mereka kalah, satu-satunya hal yang Anda akan dengar dari mereka adalah bagaimana mereka bisa tampil dengan lebih baik lagi. Kita masuk pada poin kelima atau poin terakhir. Jangan pernah terjebak di masa lalu. Seseorang yang kompetitif sangat jarang membicarakan masa lalu mereka. Mereka selalu melihat ke masa depan dan bagaimana mereka bisa terus menjadi lebih baik. Oleh karena itu, apapun yang mereka lakukan di masa lalu tidaklah berarti. Yang penting adalah apa yang dia lakukan di masa kini berfokus untuk terus berkembang. Nah, baiklah adik-adik, itu semua adalah pengertian dari jiwa kompetitif, ciri-ciri orang yang memiliki jiwa kompetitif, dan apa saja yang harus dilakukan atau bagaimana sebaiknya kita untuk mempunyai jiwa kompetitif. Semoga kalian memperoleh manfaat dari tayangan slide ini dan selalu semangat! Berikut ini akan saya tampilkan beberapa contoh kompetisi yang dilakukan oleh kakak-kakak kalian. Jadi ini adalah ajang kompetisi yang diperoleh oleh siswa-siswi Madrasah Aliyah Negeri 3 Tulungagung. Sangat banyak, tidak bisa tersebut semuanya. Ini hanyalah contoh. Dan ini sebagai pemicu semangat kalian untuk mengikuti kompetisi, untuk mengikuti jejak-jejak semangat kakak-kakak kalian, dan untuk bisa memperoleh prestasi seperti kakak kalian. Siapa tahu kalian lebih berhasil, lebih bagus lagi. Wow, semoga ya. Yang pertama saya tampilkan adalah prestasi kakak-kakak kelas kalian yang mana pada tahun lalu, tahun 2019, telah mengikuti ajang kompetisi sains madrasah atau KSM tingkat kabupaten. Alhamdulillah, pada ajang KSM tersebut, ada 2 kakak yang berhasil menyabet piala. Yang pertama, ada kakak Farhan Ali Hasbi berhasil memperoleh juara 1 biologi terintegrasi. Dan kakak Putri Luklu Iljana yang berhasil memperoleh juara 2 ekonomi terintegrasi, yang otomatis lanjut pada tahap KSM Provinsi di Kota Malang pada bulan Agustus tahun 2019 lalu. Meskipun di tahap provinsi tidak berhasil, namun dari prestasi ini sudah membanggakan nama alma mater kita Mantiga Tulungagung. Semoga kalian nanti ada yang menyusul ya. Saya doakan dan semangat. Selanjutnya ada prestasi kakak kelas kalian yang bernama Silvani Ika Wulandari, kelas 12 MIPA 3. Pada bulan Maret kemarin, sebelum pandemi, telah mengikuti ajang kompetisi sains nasional atau KSN. Biasanya disebut olimpiade sih, ya, tingkat kabupaten. Dan alhamdulillah berhasil mendapat juara 2 pada mapel biologi. Seneng banget dong. Nah, nanti pada bulan Agustus depan
ya, bulan Agustus 2020, insya Allah siap berkompetisi tahap provinsi. Tapi masih menunggu dan melihat situasi dan kondisi pandemik COVID-19. Mohon doanya adik-adik semua agar kakak Silvani berhasil mengikuti kompetisi di tahap provinsi dan semoga berkah. Insya Allah. Prestasi berikutnya pada kompetisi Aksioma, ajang kreasi seni dan olahraga madrasah tingkat Kabupaten Tulungagung. Madrasah kita telah menghadirkan kakak-kakak yang bertalenta. Ya, 2 kali berturut-turut menang dalam musikalisasi puisi. Juara 1 pula. Ada kakak Mika Damayanti dan ada kakak Tutut. Wah, kira-kira berikutnya siapa ya yang akan menjadi juara 1 lagi? Semoga ya. Mari asah kemampuan kalian. Mari kita berkompetisi, tunjukkan jika kita bisa. Madrasah kita bisa. Masih di ajang Aksioma, ada kakak Alwi Muhammad yang mana pada ajang Aksioma ini telah berhasil menyabet juara 1 lomba lari 5 km. Wow, 5 km, jauh ya, tapi hebat. Berkat usaha, latihan, dan doa, semuanya memberikan hasil yang terbaik dan usaha tidak akan pernah mengkhianati hasil. Berkat juara 1 ini, kakak Alwi langsung masuk tahap provinsi loh. Wow, keren ya. Kemudian ada kakak Ayu yang telah berhasil menyabet juara 3 kaligrafi. Wow, kaligrafinya bagus-bagus banget ya. Adakah kalian yang suka menggambar, melukis? Ayo, tunjukkan bakat kalian. Tunjukkan kemampuan kalian. Mari kita berkompetisi nanti. Kita tunjukkan kemampuan kita bahwa kita bisa. Berikutnya, kompetisi Pro Komit. Ini nih, ada yang suka IT, ada yang suka robotik. Wah, kesempatan ini untuk tunjukkan kemampuan untuk ikut kompetisi ini. Nah, ini contohnya. Ada kakak kita Ahmad Hairul Firdani, kelas 11 MIPA 1. Kemarin nih berhasil sebagai juara harapan 1 pemrograman Excel. Dapat hadiah pula, Rp600.000. Wah, lumayan kan? Alhamdulillah. Prestasi berikutnya terdapat pada Lomba Olimpiade Sains Tingkat Kabupaten atau yang disingkat dengan OSK. Ada 2 kakak kalian yang berhasil menjuarinya, yaitu ada kakak Windy Selviani, juara astronomi, dan ada kakak Devi Tria Melinda, juara ekonomi. Wah, pinter-pinter ya kakak-kakak kita. Berbakat semua. Semoga generasi selanjutnya juga menghadirkan siswa-siswi yang berbakat pula. Nah, ini nih yang biasanya digemari oleh anak laki-laki. Ya, suka sepak bola. Jangan sembunyikan bakatmu, tunjukkan. Seperti ini nih, tim sepak bola Mantika Tulungagung kemarin juga beraksi loh. Nah, dalam laga pertandingan Liga Pelajar. Meskipun kalah, tetapi kita sudah menunjukkan bakat kita tunjukkan kompetisi suportif kita, dan kita sangat-sangat bangga dan bahagia tentunya. Kalian penerusnya pasti lebih hebat lagi. Wah, udah habis nih slide-nya. Baiklah, inilah kilasan tentang arti dari jiwa kompetitif. Yuk kita siswa-siswi Madrasah Aliyah Negeri 3 Tulungagung, mari kita tunjukkan bakat kita tunjukkan minat kita tunjukkan kemampuan kita. Kita bisa kok, kita pasti mampu, kita pasti bisa bersaing dengan sekolah dan madrasah-madrasah lain.
Ada bakat-bakat terpendam yang wajib kita keluarkan, yang wajib kita eksplorasi. Jangan malu. Nah, dari sekian prestasi yang sudah saya tunjukkan, tidak diragukan lagi kan? Madrasah Aliyah Negeri 3 Tulungagung memang yang terhebat, memang yang terbaik. Yuk, semangat berkompetisi, semangat berjuang, semoga sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.